Enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh deh. Saya orang Bugis Makassar. Dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini. Ada kejanggalan dalam penggeledahan rumah dinas Kementan atau Menteri Pertanian. Bayangkan, di rumah dinas ditemukan 30 miliar dalam bentuk uang cash. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Surya Paloh dan juga Menteri Pertanian Yassin Limpo. Pada video pertama kita akan melihat dan mendengarkan bersama bagaimana seorang Surya Paloh yang notabene adalah Ketua Umum Partai Nasdem mengelak atau ya setidaknya boleh dikatakan ngeles ketika wartawan Republika mempertanyakan janjinya bahwa pada tahun 2015 ketika memberikan pembekalan kepada para caleg, Surya Paloh pernah mengutarakan pendapat atau niatnya bahwa dalam perjalanan jika ada kader partainya melakukan korupsi, maka ia akan bubarkan Partai Nasdem. Tanya Pak, 8 tahun yang lalu, sekitar pada tanggal 3 Juni 2015, Pak Surya Paloh pernah menjanjikan bahwa akan membubarkan partai jika kedapatan kadernya korupsi. Sejak tahun itu ada banyak kejadian korupsi dari kader Nasdem, baik kepala daerah dan sekarang Menteri setelah Pak Plate, kemudian Pak SDL. Bagaimana Pak terkait dengan itu? Bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada. Coba bacakan. Supaya teman-teman tahu. Di mana? Bacakan. Di pemberitaan Republika Pak. Republika yang menulis Republika. Iya, benar. Dan ditanya oleh Republika. Kapan saya bicara? Kepada siapa saya bicara? Di mana audiens? 3 Juni 2015 saat pembekalan caleg Partai Nasdem. Iya, enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh deh. Jadi itu tidak benar Pak. Oh, berarti artinya apa? Salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi nggak ada artinya kita ini kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah, spirit adalah seperti itu. Jadi bukan letterlet. Ada kader partai. Siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini? Kalau dia melakukan perbuatan tidak tercela. Kemudian pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam satu partai, harus menjadi korban karena 1, 2, 3 orang yang tidak tepat. Nah, itu tidak benar. Jadi saya intinya mengkoreksi, bukan itu. Sesungguhnya. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Ada? Baik teman-teman semuanya, saya aturkan terima kasih dalam suasana. Baik para sahabat sekalian, demikianlah pernyataan dari Surya Paloh ketika ditanya oleh salah seorang wartawan dari Republika yang mempertanyakan bagaimana janji Surya Paloh kala itu pada tahun 2015 ketika pembekalan para caleg, ia pernah menyampaikan bahwa akan membubarkan Partai Nasdem jika para kadernya atau salah satu kadernya melakukan korupsi. Dan ketika ditanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini 2 orang kader dari Partai Nasdem, yaitu dua-duanya menteri. Yang pertama adalah Menteri Menkominfo, Johnny Plate, dan juga yang kedua ini adalah Yassin Limpo atau Menteri Pertanian. Nah, ketika sudah 2 orang kadernya ini melakukan korupsi, pertanyaan ini kembali muncul, dilontarkan oleh salah seorang wartawan Republika, mempertanyakan sejauh mana komitmen Surya Paloh dengan janji-janjinya atau pernyataan-pernyataannya. Namun pada kesempatan tersebut, seperti yang kita saksikan tadi, bahwa Surya Paloh menyampaikan ia tidak pernah menyatakan seperti itu, meaningnya bukan seperti itu, artinya maknanya bukan seperti itu.
Tetapi kalau kita putar kembali videonya, tentu semua orang juga akan paham bahwa ia pernah berjanji untuk membubarkan Partai Nasdem jika salah satu kader partainya itu melakukan korupsi. Tetapi lagi-lagi ya pernyataan ini sepertinya ngeles dari pernyataan yang sudah dilontarkan. Tapi semuanya kembali kepada Pak Surya Paloh yang lebih tahu tentang meaning atau arti yang sebenarnya saat ia ucapkan. Karena kalau pakai dasar pemikiran masing-masing orang atau analisa masing-masing orang tentunya pasti akan berbeda. Tetapi Pak Surya Paloh lagi-lagi menyampaikan bahwa itu tidak benar. Surya Paloh, Mentan segera menghadap Presiden dan ajukan surat pengunduran diri. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Ketua Umum Partai Nasdem barusan Pak Surya Paloh menyampaikan pernyataannya di depan para awak media bahwa ia memerintahkan atas nama DPP Nasdem memerintahkan kepada salah satu kadernya yakni Menteri Pertanian Yassin Limpo untuk segera menghadap Presiden dan mengajukan surat pengunduran diri dari Menteri agar ia lebih konsentrasi dalam kasus korupsi yang saat ini menjeratnya. Dan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa kita menghargai yang namanya praduga tak bersalah. Jadi biarkan ia tanggalkan jabatannya untuk lebih konsentrasi mempertanggungjawabkan setiap sangkaan yang akan diberikan kepada Menteri Pertanian tersebut. Sehingga harapannya agar Pak Yassin Limpo segera menghadap Presiden dan mengajukan pengunduran dirinya dari salah satu menteri dari kabinetnya Jokowi saat ini. Ada kejanggalan dalam penggeledahan rumah dinas Kementan atau Menteri Pertanian. Bayangkan, di rumah dinas ditemukan 30 miliar dalam bentuk uang cash. Ini masalahnya gini, kejanggalannya itu bukan karena dia itu sedang di luar negeri kemudian hilang kontak, bukan. Atau ditemukan 30 miliar yang disimpan di rumah dinas, kenapa nggak di rumah pribadinya? Itu juga bukan. Keanehannya adalah branding Menteri Pertanian yang seharusnya menyimpan harta benda dalam bentuk hasil bumi. Boleh dong 30 miliar, tapi harus dalam bentuk padi, gandum, gabah, gitu loh. Kok uang? Menteri Pertanian kok tidak paham personal branding? Itulah yang menurut saya sangat aneh ya. Semoga segera diklarifikasi kenapa Menteri Pertanian malah menimbun uang, bukannya menimbun hasil pertanian. Ini memang pernyataan yang sedikit menyindir ya. Dari kejanggalan dari kasus Menteri Pertanian saat ini, bahwa saat penggeledahan di rumah dinasnya ditemukan uang cash 30 miliar. Dan bahkan kalau tidak salah waktu itu ada informasi bahwa ditemukan juga ada senjata api. Nah ini memang membingungkan menurut salah seorang netizen barusan tadi yang menyampaikan apa, bahwa ya seharusnya berdasarkan personal branding yang bagus, Menteri Pertanian harus menimbun hasil pertanian, bukan sebaliknya menimbun uang. Nah ini merupakan satu jenis kalimat majas yang dipakai, sebenarnya ini bentuk sindiran. Kok bisa ya di rumah dinas itu uang ada sekitar 30 M? Itu uang apa? Ketika dilakukan penggeledahan oleh KPK dan ditemukan kurang lebih ada 30 miliar uang cash. Dan bahkan katanya ada juga dengan senjata api. Nah di sini kira-kira uangnya itu ditujukan untuk apa dan senjata ditujukannya untuk apa? Biarkanlah proses hukum ini berjalan dan kita akan bisa mendapatkan informasi dari pihak yang terkait tentang hal-hal demikian, uang dan juga senjata api ini. Saya meniti karir mulai dari lurah, camat. Saya 25 tahun jadi kepala daerah, 10 tahun jadi bupati, wagub 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Dan baru saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya butuh waktu. Kenapa?
karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai hama penyakit baik unggas maupun hewan besar, dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di depan itu di semua negara yang ada atas nama PBB. Yang kedua, IPAT memberi penghargaan pada Bapak Presiden. Dan 3 tahun ini bantalan ekonomi, boleh dibuka datanya, adalah pertanian. Dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan atas perintah Presiden pada kita semua, bahwa kita memberi makan 280 juta orang kurang lebih dengan dinamika min plusnya, tentu ada. Oleh karena itu saya hari ini memang Pak Pratik dengan sangat baik pada saya meminta apa sih alasan saya. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini. Demikianlah pernyataan dari Menteri Pertanian Yassin Limpo atas pertanyaan dari wartawan, di mana ia sudah bertemu dengan Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pak Patrikno, bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri sehingga dia biar lebih fokus untuk menghadapi persoalan ini. Karena menurutnya sebagai orang Bugis Makassar, harga diri jauh lebih tinggi dari pangkat apapun. Sehingga beliau lebih memilih untuk meninggalkan atau meletakkan jabatannya sebagai Menteri Pertanian demi menjaga nama dan harga diri keluarganya. Oleh karena itu, biar ia tidak terbebani dengan pekerjaan pokoknya sebagai Menteri Pertanian, tetapi ia tinggalkan, dan ia lebih fokus untuk menghadapi persoalan hukum ini. Saya sebenarnya nggak kaget ketika Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya kena jerat KPK. Nggak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah, karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Adik Syahrul Yassin Limpo yang bernama Dewi Yassin Limpo pernah ketangkap KPK karena kasus korupsi pembangkit listrik di Papua. Dewi dan 6 rekan lainnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan divonis 6 tahun penjara karena terbukti korupsi. Dia kemudian banding dan malah hukumannya ditambah jadi 8 tahun penjara. Bukan cuma adik perempuannya, adik laki-lakinya Syahrul Yassin Limpo itu juga bermasalah. Haris Yassin Limpo, adik Syahrul, itu baru saja divonis hakim 2 tahun penjara karena terbukti korupsi ketika dia jadi direktur PDAM di Makassar. Jadi dari jejak keluarga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memang sudah ada bibit-bibit koruptor yang selain merugikan negara juga membuat bangsa ini jadi tidak maju-maju. Apalagi posisinya Syahrul Yassin Limpo yang Menteri Pertanian yang seharusnya fokus pada pembangunan kedaulatan pangan. Itu sangat merugikan karena misi pemerintah untuk menghadapi krisis pangan dunia itu jadi terbengkalai. 2 menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. 1, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Syahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur, melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Di pemerintahan Jokowi ini sudah berapa menteri yang terlibat korupsi? Dan kemarin dari Golkar, Menpora Dito Aryo Tejo yang baru berumur 33 tahun dan selalu dipuji oleh banyak orang sebagai menteri muda yang punya prestasi cemerlang.
Sedang diperiksa juga karena namanya disebut di pengadilan menerima uang korupsi BTS sebesar 27 miliar rupiah. Wow, fantastis. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang. Karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Dan budaya menteri tertangkap di zaman Jokowi akan kembali terulang. Karena sistem pencegahan di KPK dan hukuman buat koruptor itu masih ringan, yang bikin subur lahan korupsi di pemerintahan. Belum ada sebuah rencana besar untuk pemberantasan korupsi dengan sistem yang menakutkan. Hukuman masih terbilang ringan dan biasanya penjaranya juga nyaman. Beda sama maling ayam yang harus tidur berjubel di dalam penjara yang sempit dan panas. Baik sahabat sekalian, ini satu buah pernyataan dari videonya Denny Siregar. Ia memberikan kritikan pedas terkait dengan Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian yang melakukan atau yang terduga saat ini melakukan korupsi ya. Dan ia membongkar jejak atau rekam jejak dari keluarga Yassin Limpo bahwa sebelumnya dua adik Yassin Limpo juga sudah terlebih dahulu terjerat kasus korupsi. Seperti Dewi Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi untuk pembangkit listrik di Papua, dan juga adik lakinya juga terjerat kasus korupsi waktu ia masih menjabat sebagai Direktur PDAM Makassar. Nah, di sini kita boleh lihat bahwa ternyata Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo memiliki keluarga yang rata-rata tersangkut kasus yang sama. Dan oleh karena itu, ya pantas atau sangat tepat Surya Paloh lebih mementingkan kepentingan banyak orang dalam hal ini partai dan para kadernya, yaitu dengan meminta Yassin Limpo segera mengundurkan diri dari menteri dan hadapi kasus korupsi tersebut atau proses hukumnya. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung partainya tidak terbawa-bawa. Paling tidak, ketika ketua umumnya menyarankan untuk bertemu presiden mengundurkan diri, itu akan dinilai sesuatu yang positif. Artinya bahwa secara partai tidak pernah ada dapat dukungan apapun ketika salah satu kader partainya melakukan korupsi. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Surya Paloh. Baik para sahabat sekalian, barangkali di antara para sahabat yang ingin merequest video yang akan kita reaksi kali berikut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya, sehingga saudara sekalian akan mendapat notifikasi ketika video baru akan saya upload. Sekian, terima kasih. There's nobody